statement atau omongan Angelina Sondak yang ngomong ada dalang di proyek Hambalang. Selalu ada dalang. Menurut Ngana, yang sekarang tidak terungkap aja, kasus EKTP yang belum selesai, memang itu tidak ada dalang yang lebih besar. Kalau kita nonton ada presiden lagi, ada tuh filmnya yang sekarang udah dihapus di YouTube, di semuanya itu kayaknya udah dihapus. Aku udah nyari lagi beberapa bulan lalu, itu udah nggak ada di YouTube. Ya kayak gitu. Jangan karena hanya misalkan menteri yang korupsi, apakah menteri sendiri yang ini? Enggak, pasti itu ada kue, kayak kue gitu loh, dibagi-bagi. Bagi-bagi ke atasannya, ke bawahannya, ke samping-sampingnya gitu. Jadi ya kalau misalkan ada dalang di balik proyek itu ya mungkin aja. Bukan mungkin lagi gitu, bisa-bisa saja. Karena yang semua ini tuh tidak terlepas daripada pemain. Ada pemain belakang tuh, pemain balik layar. Kak kritik soal kenaikan BBM tadi udah. Dari BBM, pisang, solar, gas LPG, penundaan pemilu, apalagi. Gorden aja seharga 48 miliar. Padahal mendingan gorden yang bebek-bebek itu aja kalau mau diganti ya, kalau enggak di laundry gitu. Kak, apa pendapat kakak tentang vaksin booster keempat yang akan diadakan di Indonesia? Booster ketiga aja saya belum, jangan ngadi-ngadi apa ya. Bisa kemungkinan perang saudara kalau dipaksakan 3 periode karena pasti ada pro kontra. Jangankan 3 periode, waktu 2 periode aja kemarin kakakku ya, kakak yang tengah sama yang pengais bungsu sampai gak nanya-nanya 3 hari gara-gara beda dukungan. Apalagi ini yang melanggar konstitusi gitu, yang mengkhianati amanat reformasi. Aduh, ini udah 22.13, kayaknya udah lama banget gak sih? Kita sampai di 22.20 ya. Ada isu 3 periode ke malah semua dimahalin. Alasannya kan sekarang masih terkait problem Rusia sama Ukraina gitu. Jadi di dunia juga ada yang naik begitu. Cenah. Kalau presiden mengkhianati reformasi 1998 itu bisa dihukum nggak sih kak? Sebenarnya nggak bisa dong. Mengkhianati reformasi itu kan histori. Reformasi 1998 itu histori. Yang dihukum atau tidak itu yang melanggar undang-undang begitu. Tapi kalau konstitusi melanggar konstitusi tergantung. Kalau konstitusinya diubah jadi sah. Makanya itu yang harus kita jegal bersama. Tadarus ya nih. Kritik masalah uang BLT PKH, saya nggak pernah dapet, keluargaku nggak pernah dapet, atau jadi nggak pernah tahu tuh berita-berita begitu, dan nggak ada di media-media juga. Kak, kalau 3 periode tapi tetap pilpres gimana? Berarti itu tandanya konstitusi Undang-Undang 1945 itu diamandemen seperti yang disampaikan oleh PSI. Dia menolak penundaan pemilu tapi mendukung 3 periode dengan cara amandemennya itu harus diubah gitu. Undang-Undang 1945 itu harus diamandemen lagi. Yang kita ini kan bukan hanya proses ada pemilu atau tidaknya, tapi 3 periodenya gitu. Mau itu lewat penundaan pemilu atau diubah di amandemen lagi gitu. Yang dipermasalahkan itu, yang di boldnya itu adalah 3 periodenya.
Semua harga pada naik. Kapan ini semua kembali normal? Kami rakyat udah nggak berdaya. Saya aja yang rakyat nggak berdaya. Kita sama. Nanti internet juga bakal naik katanya. Pulsa naik. Tiga periode hutang akan menjadi 10.000 triliun, sekarang aja 7.000 triliun. Satu bulan aja naiknya 95,43 triliun, bayangkan. Satu bulan. 28 Januari lalu itu 6.919, berapa gitu triliun. Sekarang udah 7.000 triliun, sekarang tanggal berapa? Kemarin tanggal 28 Februari. 31 Januari itu pokoknya naiknya 95,43 triliun dalam jangka waktu kurang dari 30 hari. Kan dulunya bulan lalunya 31 Januari, 28 Februarinya naik gitu. Jadi 7.000 triliun. Berarti satu bulan kurang beberapa hari. Yang ngegibah siapa? Ngegibah itu isi itu ini ya, isi artis ini ya gitu. Itu ngegibah. Si artis ini laundry money ya, laundry money itulah pokoknya. Itu baru gibah. Usulan 3 periode sah-sah saja, tapi jangan dipakai sendiri kalau terlalu memaksakan. Emang iya, terlalu memaksakan. Apa kabar tentang apa? Bagaimana kalau utang negara dibayar pakai uang DPR dan DPR gajinya dipotong sama seperti PNS? Jangan cuma DPR, menteri-menteri, itu kan menteri-menteri itu pada naik tuh. Lagi pandemi itu mereka pada naik-naik harta kekayaannya. Nah, mereka tuh mendingan mereka sumbangin begitu. Kayaknya keren gitu ya kalau misalkan usulan bersaing untuk next presidennya itu mereka menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk membayar hutang negara. Beuh, keren. Beli gorden 40M, utang negara kok nggak dipikir? Namanya juga udah lama katanya. Ayo nyumbang untuk IKN biar rakyat tambah nangis. Ayo itu yang konsolidasi sana sini, buang-buang duit. Mending duitnya dipakai bayar utang negara. Semua naik, yang turun cuma moral negara ini. Semua naik, yang turun cuma harga diri orang-orang yang memaksa 3 periode. Kenapa ibu kota bisa pindah ke Kalimantan? Kalau ke Garut, gak mungkin. Kenapa PSI benci sama Anies secara personal? Ya hanya pada PSI, saya bukan anggota PSI. BTW teman-teman sekarang udah 20, jangan mendukung saya untuk korupsi waktu begitu ya. Terima kasih untuk yang ngasih gift dari awal sampai akhir, yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi berkah di bulan Ramadan akan bertambah, amin.
Terima kasih juga untuk yang katanya buzzer lah, yang nanya-nanya lah, yang sharing-sharing lah. Pokoknya intinya terima kasih deh. Jadi intinya teman-teman saya tidak bisa ngeposting video. Makanya saya menjaga diri saya untuk tidak membaca berita-berita di siang hari. Jadi malam aja gitu. Takut pahala puasanya batal gitu karena emosi kan. Begitu. Jadi kalau malam mungkin bisa update atau live. Tapi kalau siang itu nggak.